Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat dan bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin mengomentari statement atau ungkapan dari mbah-mbah, atau dia bilang opini ya. Ini adalah opini ya, dan namanya opini kan bisa benar bisa salah, sehingga boleh kita komentari kalau kita anggap atau tidak setuju dengan opini tersebut. Di mana si mbah-mbah ini mengatakan membela pendapatnya Panji Gumilang yang menganggap bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Allah secara langsung, tetapi itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Sehingga Bapak Panji Gumilang mengajarkan kepada semua santri-santrinya, kalau membaca Al-Quran atau menyampaikan dalil-dalil Al-Quran itu, katakanlah qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, atau qala Rasulullah. Jadi Rasulullah berkata di dalam Al-Quran begitu. Jadi bukan firman Allah, tetapi perkataan Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Nah, si Embah ini dia setuju dengan pernyataan Panji Gumilang itu, dan dia mengatakan itu adalah ucapan atau pendapat yang sangat cerdas dari Bapak Panji Gumilang begitu ya. Karena menurut si Embah ini, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada nabi, kan mana bisa katanya gitu. Jadi dia meragukan Allah bisa berbicara secara langsung. Ini videonya dari si Embah-embah, kita dengarkan dulu ya. Syekh Gumilang menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah dan itu merupakan kalam Nabi Muhammad, akan tetapi berdasarkan wahyu dari Allah. Menurut Simbah itu sangat betul. Kalau kalamullah itu kan Allah yang berbicara secara langsung. Menurut pemikiran Simbah ya nggak mungkin. Bagaimana caranya Allah berbicara secara langsung? Kan nggak mungkin bisa. Nah, bagaimana menurut teman-teman itu? Jadi di sini yang akan saya komentari yang pertama, ya semoga embah-embah ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam video tersebut beliau mengatakan tidak mungkin Allah itu bisa bicara kepada hambanya, apalagi kepada Nabi secara langsung. Bagaimana caranya begitu kan? Jadi dia tidak tahu bagaimana caranya Allah berbicara secara langsung, sehingga dia meyakini bahwa Allah tidak akan bisa berbicara kepada hambanya secara langsung. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan di dalam Al-Qur'an itu, di dalam surah An-Nisa ayat 164, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Mengenai caranya ya Allah yang tahu, tetapi kita disampaikan dalam firman Allah bahwa Nabi Musa itu bisa mendengar firman Allah secara langsung dan langsung dipahamkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Begitu ya. Dan itu sudah jelas sekali di dalam surah An-Nisa ayat 164. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengatakan atau menganggap bahwa ada sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Misalnya seperti Mbah ini mengatakan, bagaimana caranya Allah berbicara secara langsung? Allah itu adalah Maha Kuasa, Qadirun. Allah Maha Kuasa. Kemudian salah satu dari sifat Allah juga adalah Mutakallimun. Allah itu senantiasa berbicara. Jadi bagi Allah sangat gampang untuk berbicara secara langsung kepada hambanya, ataupun dengan melalui wasithah atau perantara, yaitu melalui perantara malaikat. Dan berbicara secara langsung yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Musa, ataupun berbicara secara perantara yang mana Allah Subhanahu wa taala mengirim utusan, yaitu Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu adalah teknis atau metode bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-firman-Nya kepada hamba-hambanya agar dapat diterima begitu. Tetapi itu tidak menjadi bukti, tidak menjadi alasan bahwa Allah tidak mampu melakukan
pembicaraan secara langsung begitu. Nauzubillah kalau kita beranggapan seperti ini. Berarti ada sesuatu yang Allah tidak bisa lakukan, padahal Allah adalah Maha Kuasa. Nah, jadi kita harapkan kepada mbak-mbak ini karena sudah tua, jadi semoga diberikan hidayah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sepanjang sejarah para sahabat itu mendengar firman-firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika mereka menjadikan dalil Al-Qur'an, mereka juga mengatakan qala Allahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tidak pernah ada ajaran dari para sahabat Nabi ketika membaca Al-Quran itu kita mengatakan qala Rasulullah atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Begitu, tidak pernah ada ajaran yang semacam itu. Jadi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin salah, 100% pasti benar. Gitu ya, 100% Al-Quran itu adalah benar dan harus kita yakini sebenar-benarnya dengan keimanan yang mantap bahwa seluruh kandungan isi Al-Quran itu adalah datangnya dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan itu berisi pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan kebaikan, dan pesan-pesan keindahan. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga tidak ada yang terpengaruh. Nah, ini ada beberapa orang yang terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Bapak Panji Gumilang. Ya, mudah-mudahanlah diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kembali ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Demikian video ini saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.